Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi kami dari kelompok 3 ada sedikit mau review film tentang film yang berjudul Satu Napas Panglima Besar yang rilis tahun 2015. Jadi sebelum kita mulai tanya jawab nih tentang apa saja yang dapat kita ambil dari film itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hairul Abdi Saputra. Saya perawat di LPKA kelas 1 Martapura. Mungkin Mbak Cila bisa perkenalkan? Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Priscilla Romagosia Martawati. Penempatan saya saat ini di LPKA kelas 2 Taman. Oke, Mas Norji bisa? Baik Kak, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya M. Norji Arbaen, saya formasi penjaga tahanan, penempatan saya di lapas kelas 2B Amuntai. Oke, selanjutnya Mas Dayat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Im Nur Hidayatullah. Formasi saya penjaga tahanan untuk penempatan di rutan kelas 2B Barabai. Oke. Jadi kita udah perkenalin diri. Jadi saya mulai sedikit cerita dulu ya tentang film yang kita tonton tadi. Film tadi berlatar belakang ada agresi militer Belanda kedua, kalau nggak salah, tanggal 19 Desember tahun 1948. Jadi saat itu tuh ibu kota Indonesia tuh masih berada di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal itu juga akhirnya ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Jadi di sana menceritakan tentang Jenderal Sudirman yang melakukan agresi militer. Jadi Jenderal Sudirman itu dia bergerilya masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki sejauh 1000 km kalau nggak salah dan selama 7 bulan. Nah, jadi saya mau tanya-tanya nih sama teman-teman, kira-kira pesan apa aja sih yang bisa kita ambil dari film tadi? Mungkin Mbak bisa dimulai dari Mbak Maria nih. Tadi saya udah nonton juga filmnya Satu Napas Panglima Besar. Menurut saya, kesan dari saya pribadi setelah menonton film itu kagum dan bangga. Karena bisa kita lihat perjuangan dari Jenderal Sudirman dalam melawan Belanda. Dia pantang menyerah dan teguh untuk membela bangsa Indonesia. Misalnya meskipun dia dalam keadaan sakit, saat itu kan di film diceritakan dia sedang sakit ya. Dia tetap melawan Belanda dan tentara-tentara yang lainnya pun prajurit-prajuritnya itu tidak kalah gentar. Mereka itu kan ada yang sudah rindu keluarga. Itu kan diceritakan juga bahwa Jenderal Sudirman sempat bertanya ke prajurit-prajuritnya, ke tentara-tentaranya apakah ada yang mau pulang. Tapi mereka tidak ada yang mau pulang untuk membunuh pulang. Jadi mereka mengikuti Jenderal Sudirman untuk tetap membela bangsa Indonesia. Itu dari saya. Oke, mungkin selanjutnya Mas Dayat, gimana Mas Dayat? Ya, menurut saya film Satu Napas Panglima Besar ini merupakan sebuah film yang sangat menginspirasi penuh dengan patriotisme, di mana film itu Jenderal Sudirman rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, padahal pada saat itu Jenderal Sudirman sedang keadaan sakit. Itu termasuk salah satu sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, dan mempertaruhkan nyawanya merupakan suatu yang sangat luar biasa. Sekian. Oke, kalau menurut Mas Norji sendiri gimana Mas tentang perjuangan Jenderal Sudirman? Baik, sama seperti pendapat teman-teman lainnya, kesan pertama saya ketika menonton itu terharu melihat perjuangan Jenderal Sudirman saat ingin mencapai suatu kemerdekaan yang dimana Jenderal Sudirman saat itu sakit keras, kalau nggak salah sakitnya itu sakit paru-paru. Sedangkan beliau tersebut harus menempuh jarak yang panjang bersama dengan pasukannya.
Akan tetapi kesetiaan para pasukannya demi menjaga Jenderal Sudirman agar tetap mencapai suatu kemerdekaannya, bahkan mereka pun tidak mau berhenti di tengah jalan demi mencapai suatu kemerdekaan dengan bersama Jenderal Sudirman. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi kalau menurut saya sikap dari Jenderal Sudirman yang pantang menyerah ini juga dia punya taktik yang cerdas. Padahal saat itu tentara kita ini ya istilahnya minimal, prajuritnya minimal, kemudian senjatanya juga minimal. Tapi dengan taktik perang gerilya ini Belanda tidak mampu untuk mengalahkan. Jadi maksudnya dia kayak sebenarnya dikira lari, padahal dia membuat lelah para tentara-tentara Belanda ya kan. Jadi pelan-pelan sedikit demi sedikit mereka tumbang satu persatu dan akhirnya bisa habis gitu. Kemudian untuk selanjutnya sikap bela negara apa yang bisa kalian ambil? Maksudnya yang dalam artian yang saat itu dan saat ini kan kita nggak bisa nih, nggak ada perang-perangan lagi. Jadi kalau untuk generasi muda, apa sih yang bisa kita wujudkan dalam bela negara untuk saat ini gitu? Mungkin dari Mas Norji, gimana Mas? Baik, kalau dari saya sendiri kan sikap tolong menolong antar sesama tuh perlu, karena di dalam film tersebut kan sikap tolong menolongnya sangat rekat tuh antar pasukan sama Jenderal Sudirman. Bahkan yang saat Jenderal Sudirman hampir ketahuan, tapi mereka itu saling tolong menolong, bahkan menyembunyikan keberadaan Jenderal Sudirman saat itu. Nah, untuk sekarang ini sikap saling tolong menolong dapat dilakukan antar sesama, baik jangan memikirkan perbedaan suku, ras, agama, atau keyakinan. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, maka dari itu perlunya sikap saling tolong menolong antar sesama. Kalau dari saya seperti itu yang saya dapat dari film. Mungkin yang lain bisa menambahkan, Kak. Oke. Ke Mas Dayat nih, gimana Mas Dayat? Nilai bela negara yang dapat diambil menurut saya cinta tanah air, karena menghargai perjuangan kita di masa sekarang itu dengan cara mencintai tanah air kita. Sekian. Oke, mungkin Mas Dayat sedikit malu-malu ya. Oke, gimana Mbak Maria nih? Coba. Kalau dari saya, keteladanan yang bisa kita ambil itu pantang menyerah ya, karena terlihat jelas dari Jenderal Sudirman ini dalam keadaan apapun dia tetap maju untuk melawan Belanda, meskipun dia dalam keadaan sakit, dalam keterbatasan alat atau keterbatasan orang, itu dia tetap maju untuk melawan Belanda. Jadi kalau menurut saya pantang menyerah. Oke, jadi sedikit menurut saya, jadi untuk kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai calon pegawai negeri sipil, dan kita khususnya sebagai tunas-tunas pengayoman, yang harus kita teladani adalah pertama ialah Kebhinneka Tunggal Ikaan. Karena contohnya kelompok kita sekarang dari berbagai suku, berbagai agama, kita harus bersatu padu ya. Jangan memandang ini agamanya apa atau ini rasnya apa. Yang penting kita sebagai ASN juga nantinya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu saja, atau ada lagi dari
kakak-kakak atau mas-mas yang ingin ditambahkan? Saya sekali lagi, Oke, Mas menurut Dayan. saya, ya terima kasih. Menurut saya yang perlu diteladani itu adalah semangat berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia, tak pantang menyerah meski dengan senjata yang seadanya. Meski sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap mampu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya dikenal sebagai pahlawan bangsa. Ya, terima kasih. Oke, gimana yang lain? Ada lagi? Saya tambahan sedikit Kak. Kan Jenderal Sudirman itu merupakan sosok pemimpin yang gigih dan yang bijaksana. Nah, kita tuh bisa mengambil sikap teladannya. Dari sikap tersebut, kita bisa menerapkan pada sekarang ini, yang pada latar ini pun kita kan memiliki ketua kelompok. Nah, bisa bersikap bijaksana dalam bagi-bagi tugas. Ya, jangan jauh-jauh seperti itulah Kak. Menurut saya seperti itu aja sih. Oke, gimana Mbak Cila? Udah ya? Kalau menurut saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya kali ini. Intinya banyak dari film itu sikap-sikap keteladanan dari Jenderal Sudirman yang harus kita tanamkan pada diri kita. Meskipun saat ini tidak ada penjajah, tapi menurut saya di zaman yang sekarang penjajahan masih tetap ada, cuman dalam bentuk yang lain. Intinya gimana caranya kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mudah terhasut lah dengan hal-hal yang berbau sara, kemudian radikalisme, dan hoax-hoax yang lainnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.